Halo teman-teman kelas 7 semuanya. Udah siap belum nih buat sesi eksplorasi kita hari ini? Jujur ya kakak semangat banget karena materi kita kali ini tuh bener-bener epic. Hari ini kita punya satu misi besar. Kita bakal keliling tata surya buat nyari tahu kira-kira ada nggak sih bumi baru di luar sana yang bisa kita tinggali? Yuk pasang sabuk pengaman kalian karena perjalanan kosmik kita dimulai sekarang. Sebelum kita meluncur lebih jauh, kakak mau nanya langsung nih ke kalian. Coba deh bayangin sebentar. Menurut kalian, mungkinkah ada bumi baru? Maksudnya, ada nggak sih rumah alternatif buat umat manusia di suatu tempat di ujung luar angkasa sana? Percaya atau nggak, ini bukan cuma sekedar pertanyaan di film-film fiksi ilmiah loh, tapi ini benar-benar jadi pertanyaan inti dari misi sains kita hari ini. Nah, buat ngejawab itu, kita mulai dari sini dulu ya. Kalau kita perhatiin perubahan kondisi bumi kita dari tahun 2000 ke 2020, kelihatan banget kan bedanya? Karena kondisi bumi yang makin hari makin mengkhawatirkan akibat perubahan iklim dan lingkungan, para ilmuwan itu sebenarnya udah lama banget mimpiin buat nyari tempat tinggal alternatif. Tepatnya sejak manusia pertama kali berhasil terbang ke luar angkasa di tahun 1961. Biar eksplorasi kita hari ini terarah, kakak udah siapin rute perjalanannya nih. Pertama, kita bahas misi mencari bumi baru. Kedua, kita cek planet-planet di tata surya. Ketiga, kita intip benda langit menarik lainnya. Keempat, kita pelajari dinamika bumi dan bulan. Dan yang kelima, kita bakal kenalan sama matahari sang bintang pusat. Oke, langsung aja kita gas. Bagian pertama, misi mencari bumi baru. Mengenal lingkungan kosmik kita. Jadi gini logikanya, sebelum kita bisa nyari rumah baru, kita kan harus paham dulu kompleks perumahan kita yang sekarang ya kan? Nah, bumi kita ini adalah bagian dari sebuah sistem raksasa yang super dinamis yang biasa kita sebut tata surya. Di sistem ini, planet-planet, termasuk bumi kita yang ada di urutan ketiga ini, terus bergerak berputar mengelilingi sebuah bintang pusat di jalur orbitnya masing-masing. Terus, seberapa rame sih lingkungan kita ini? Coba deh, dengerin data dari NASA ini. Di tata surya kita itu ada 8 planet, 5 planet kerdil, lebih dari 200 bulan atau satelit, hampir 1 juta asteroid, dan ribuan komet. Bayangin aja tata surya kita itu kayak sistem lalu lintas di kota metropolitan yang super sibuk. Ratusan ribu objek melintas dengan kecepatan tinggi, tapi ajaibnya mereka semua bergerak rapi di jalurnya dan nggak saling tabrakan. Keren banget kan? Lanjut ke bagian kedua, planet dalam tata surya. Kira-kira ada nggak ya yang cocok jadi kandidat rumah baru kita? Mari kita absen dulu planet-planet tetangga kita. Biar gampang diingat, para ilmuwan tuh membagi planet-planet ini dengan cara yang cukup cerdik, yaitu ngejadiin posisi bumi sebagai garis batasnya. Planet yang letaknya di antara matahari dan bumi disebut planet inferior, contohnya Merkurius dan Venus. Nah, buat planet yang letaknya setelah bumi, mulai dari Mars sampai Neptunus, itu disebut planet superior. Gampang banget kan ngapalinnya? Terus gimana perbandingannya sama bumi? Bumi kita ini udah punya paket komplit, atmosfernya sempurna, ada air mengalir, plus pelindung alami. Kalau Venus dan Mars gimana? Para ilmuwan udah ngirim pesawat tanpa awak ke sana, dan hasilnya Venus itu punya suhu yang luar biasa panas dengan awan asam pekat beracun. Nggak mungkin banget kita pindah ke sana. Mars emang sering diteliti, tapi kondisinya tuh sangat keras dan butuh usaha luar biasa besar buat bisa nyokong kehidupan. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, benda langit menarik lainnya. Siap-siap ya, karena tetangga kosmik kita yang satu ini lumayan berbahaya. Ternyata, di luar angkasa itu ancamannya bukan cuma planet yang beracun loh. Kenalin nih, salah satu contohnya adalah asteroid Vesta. Asteroid itu sering disebut planet minor atau gampangnya batu luar angkasa raksasa yang ikut ngorbit matahari. Yang bikin deg-degan, jalur terbang asteroid ini kadang bisa berubah karena tarikan gravitasi. Dan bahayanya, lintasannya itu bisa aja berpotongan sama orbit bumi kita. Nah, ngomongin soal batu angkasa, ini nih yang sering banget bikin bingung. Bedanya meteoroid, meteor, sama meteorit itu apa sih? Ingat urutannya ya, waktu batunya masih jalan-jalan di luar angkasa, namanya meteoroid. Pas dia nekat masuk ke bumi dan kebakar di atmosfer sampai bikin kilatan cahaya, itu namanya meteor. Dan kalau batunya bandel banget, lolos dari atmosfer terus nabrak tanah, barulah kita panggil dia meteorit. Momen waktu batu luar angkasa nembus atmosfer itu benar-benar heroik banget. Atmosfer bumi kita tuh langsung bertindak kayak perisai superhero. Gesekan yang terjadi itu ngebakar si batu sampai habis sebelum nyentuh tanah.
Coba bayangin kalau kita nggak punya lapisan atmosfer ini. Bumi pasti udah bolong-bolong kayak keju, karena tiap hari dihujani batu angkasa. Bersyukur banget ya kita. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, dinamika bumi dan bulan, harmoni yang sempurna. Setelah lihat betapa kerasnya kehidupan di luar sana, yuk kita balik fokus ke rumah kita sendiri. Bumi kita ini kan nggak pernah diam ya. Dia terus berputar pada porosnya, yang kita sebut rotasi. Ini nih yang bikin kita bisa ngelasain siang dan malam. Di waktu yang bersamaan, bumi juga sibuk kelilingin matahari, yang disebut revolusi. Butuh waktu 365,25 hari buat satu putaran penuh, dan inilah yang bikin adanya pergantian tahun dan musim. Oh iya, sisa 0,25 hari itu bakal dikumpulin tiap 4 tahun sekali jadi tanggal 29 Februari di tahun Kabisat. Kalau kita ngomongin bumi, nggak lengkap tanpa ngomongin sahabat karibnya, yaitu bulan. Tapi tahu nggak sih kalian fakta unik soal bulan? Walaupun dia itu objek paling terang kedua di langit kita, bulan itu sama sekali nggak ngasilin cahayanya sendiri loh. Fase-fase bulan yang suka kita lihat cantik banget di malam hari itu, murni cuma pantulan dari cahaya matahari aja. Terus, apa sih untungnya bumi punya bulan? Ternyata banyak banget. Ukuran dan jarak bulan itu pas banget buat bumi. Tarikan gravitasinya ngebantu jaga kestabilan poros bumi biar nggak oleng. Nggak cuma itu, pergerakan bulan juga lekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari nentuin kalender hijriyah dan bulan puasa, sampai ngatur pasang surut air laut yang jadi patokan buat nelayan tradisional. Bener-bener partner sejati deh si bulan ini. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima, matahari sang bintang pusat, sumber kehidupan kita. Kenalin nih, sang bos besar tata surya kita. Coba kalian resapi baik-baik angka ini. 1.392.000 kilometer. Itu adalah diameter matahari. Gedenya 109 kali lipat dari bumi kita. Karena saking raksasanya, gravitasi matahari itu 28 kali lebih kuat dari gravitasi bumi. Dan tarikan gravitasi super kuat inilah yang ngiket seluruh planet dan asteroid tadi biar tetap tertib muter di jalurnya. Lewat teleskop khusus, kita bisa lihat kalau permukaan matahari itu ngeri-ngeri sedap, dinamis dan ganas banget. Di sana ada bintik matahari yang warnanya agak gelap karena suhunya sedikit lebih dingin. Terus ada suar surya, yaitu ledakan energi yang saking dahsyatnya bisa ngacak-ngacak sinyal TV sama HP kita di bumi. Belum lagi ada prominensa yang bentuknya kayak lidah api raksasa menjulur keluar. Dan angin matahari berupa partikel yang terus-terusan nyembur ke segala arah. Kadang-kadang nih, ada fenomena posisi yang super langka dan menakjubkan, yang kita panggil gerhana matahari. Ini kejadiannya pas bulan lewat dan posisinya persis satu garis lurus di antara bumi dan matahari. Tergantung jarak dan seberapa pas posisinya, kita bisa ngelihat gerhana total yang bikin siang bolong jadi gelap, gerhana sebagian, atau gerhana cincin yang kelihatan kayak cincin api di langit. Jadi kesimpulannya, tanpa matahari, bye-bye deh kehidupan di bumi. Matahari ini nggak cuma ngasih kehangatan yang pas buat makhluk hidup, tapi dia juga yang muterin siklus air. Bahkan nih ya, bahan bakar minyak atau fosil yang kita pakai buat isi bensin motor tiap hari, itu asalnya ya dari energi matahari yang diserap sama tumbuhan dan hewan purba jutaan tahun yang lalu. Semuanya berawal dari matahari. Perjalanan kosmik kita hari ini bawa kita ke satu pertanyaan yang bikin mikir banget nih. Setelah kita lihat betapa keras dan beracunnya planet-planet lain, berbahayanya batu-batu angkasa, tapi di sisi lain, bumi kita punya perisai atmosfer yang kuat, sahabat sedekat bulan, dan jarak yang super presisi dari matahari, pertanyaan awalnya jadi berubah. Apa ya, kita beneran butuh bumi baru? Atau mengingat betapa langka dan beruntungnya kita tinggal di satu-satunya tempat yang bisa ngedukung kehidupan ini, jangan-jangan misi terbesar kita sekarang adalah merawat dan menjaga bumi yang kita injak hari ini. Kakak biarin kalian merenungkan hal itu ya. Sampai jumpa di sesi eksplorasi berikutnya. Teruslah kepo belajar sains dan jadilah pelindung bumi yang hebat.